Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Upasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Kami baru pulang dari Mukernas Majelis Budayana Indonesia di Lombok. Dalam perjalanan itu ada hal yang menarik dibicarakan oleh Ketua Wulan, Bapak Sanjaya dengan saya. Beliau bertanya begini, Pak Sugi, saya merasa agak sedikit aneh ya. Kita punya ajaran begitu baik, kita punya organisasi juga tertua, tapi kenapa ya jumlah umat kita, utamanya jumlah umat Buddha, menurun dengan drastis? Kalau kita perhatikan, kata beliau, dari tahun 70-an sampai tahun 80-an itu kita kan menempati hampir 2%. Lalu kita tahun 80-an sampai 90-an itu menurun jadi 1%. Lalu sekarang 0,8%. Dan Pak Sugi, yang membuat hati saya lebih tersayat lagi, lebih menyakitkan lagi melihat perlakuan anak-anak muda, perlakuan umat-umat Buddha terhadap orang-orang tua ini. Kadang saya merasa tidak pantas sebagai umat Buddha kita berlaku begitu. Nah, inilah pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sanjaya kepada saya. Kenapa jumlah umat menurun? Relevan sekali pertanyaan itu. Tapi ada yang menyanggah begini, katanya ya dari persentase kita menurun 0,8%. Lalu kita mencari pembenaran. 0,8% dari 275 juta. Nah, sedangkan dulu itu 2% Pak Sugi dari 135 juta. Ingat kan lagu Roma Irama, 135 juta penduduk Indonesia. Mungkin dari segi angka iya ya, kita tidak mengalami penurunan yang drastis. Pembenaran lain yang juga disampaikan ke saya, kualitas umat meningkat. Nah, apakah betul kualitas umat kita meningkat? Saya pernah dengar Bro Moming pernah ngomong, perhatikan perilaku umat kita. Yang sederhana aja. Misalnya naik lift. Di PJ ini kan ada lift. Nah, how people stand to wait the lift. Nah, coba perhatikan. Kalau di Singapura, itu kalau ada lift, orang berdiri di kiri dan kanan pintu. Why? Because when the door open, people in the lift can go through. Jadi dia bisa jalan lurus ke depan, keluar dari lift, out from the lift. Nah, sedangkan kita yang menunggu, karena berada di kiri kanan, tidak mengganggu mereka yang mau keluar. Nah, ketika mereka sudah keluar, kita masuk. Sederhana kan? Tapi perhatikan umat kita. Nah, lalu ada yang bilang begini, Pak, tidak semua tempat punya lift, Pak. Di desa saya tidak punya lift. Oke. Kita lihat perilaku lain. Naik bus misalnya. Coba lihat umat-umat kita kalau naik bus.
naik aja kayak serombongan di hewan, terus rebutan tempat. Mana tempat yang paling enak, mana tempat yang paling mudah mereka duduki. Pernah nggak Pak Sugi, kata Pak Sanjay, umat kita itu mendahulukan mereka yang senior? Betul, tidak ada itu. Coba lihat, kita waktu jalan-jalan di Lombok itu umat MBI semua itu. Apa yang kita lakukan? Wah, seperti serombongan hewan tadi. Naik, duduk semuanya. Ambil yang paling depan. Mereka yang tua, mereka yang lemah, mereka yang cacat seperti saya, mana ada yang diperhatikan. Ya lu jalan terus ke belakang. Nah, saya pinjam lagi cerita Bro Momi. Coba lihat apa yang dilakukan siswa-siswa di Jepang. Siswa yang lebih senior dia akan naik dan berdiri di pintu. Kenapa? Membantu siswa yang lebih muda, yang lebih kecil, yang dari SD, mungkin yang SMP, SMA, mereka naik dan berdiri di pintu. Tidak duduk, berdiri. Untuk apa? Sebagian membantu anak-anak atau adik-adik mereka yang masih di SD dan TK. Naik, dia kasih duduk di depan. Sementara yang senior lainnya menjaga di bawah. Setelah semua anak-anak SD atau TK itu naik, baru mereka naik semua dan yang SMA duduk di belakang. Demikian juga waktu turun. Senior turun mungkin 4-5 orang untuk membantu junior mereka yang turun. Itu yang terjadi. Kita jauh dari itu. Mungkin kita naik bus pakai doa. Mungkin kita naik bus pakai baca parita. Tetapi kelakuannya mencerminkan nggak ajaran Buddhis? Tidak sama sekali. Parita atau apa yang dibacakan itu cuma untuk ketenangan diri yang bersangkutan. Tapi karma baik dia tidak buat sama sekali. Bagaimana bisa dapat kondisi yang baik? Iya kan? Nah, ini contoh yang sederhana Pak Sanjaya. Pak Sanjaya lihat kan? Saya bilang, perilaku umat kita. Naik lift, naik bus, itu sederhana aja. Menyeberang jalan misalnya. Kalau ada yang bilang, Pak, saya nggak pernah naik lift, saya nggak punya lift. Tapi you pasti nggak pernah, nggak bisa ngomong, nggak pernah nyebrang jalan kan? Coba lihat di negara-negara maju bagaimana masyarakatnya menyeberangi jalan. Kalau kita di sini nyebrang jalan, ya pas seperti hewan tadi, nyebrang lari aja semuanya. Yang muda mendorong-dorong kalau ada yang di depan. Ada yang peduli, orang tua yang nyebrang, anak-anak yang nyebrang. Nobody care. Nobody care. Kita umat Buddha belum tentu juga. Mungkin kita akan membantu sesama umat kita. Mungkin iya. Tapi kan doa kita untuk semua makhluk. Nah ini yang sederhana-sederhana seperti ini, Pak Sanjaya, saya bilang. Membuktikan bagaimana moral kita itu nggak ada. Lalu, apa yang Bapak harapkan dari segerombolan umat ini? Yang kelakuannya begitu. Dengan kelakuan mereka yang begitu, umat kita bisa meningkat. Siapa yang peduli? Oh, ternyata begitu kelakuannya umat Buddha. Apa bisa menarik orang lain untuk ikut masuk?
Ada seorang biku bilang ke saya, Pak Sugi, solusinya supaya umat Buddha meningkat, kawin dan beranak yang banyak. Persoalan juga tidak sesederhana itu. Anak yang banyak memerlukan biaya yang besar. Siapa yang nanggung biayanya? Saya kira tidak itu solusinya. Bagaimana kita meningkatkan kualitas kita? Ya kita perbaiki perilaku kita. Kan di agama Buddha ada 3 hal yang ditekankan. Pikiran, ucapan, perbuatan. Pikiran tidak bisa kita lihat, ucapan bisa kita dengar. Kalau ucapannya kurang baik, tapi kalau perbuatannya oke, mungkin orang akan bisa menerima. Contoh misalnya, ada seorang gubernur DKI, mantan gubernur DKI. Mungkin ucapannya tidak terlalu sopan ya. Ucapannya tidak terlalu enak didengar, tapi perbuatannya oke. Banyak orang memaafkannya. Alah, nggak apa-apa lah, itu udah kelaku. Memang udah adatnya begitu, karakternya begitu. Tapi apa yang dia lakukan oke. Jadi perbuatan itu yang utama. Nah, ini ucapan sudah nggak bagus, perbuatan apalagi. What you expect for, Pak Sanjaya, terjadi peningkatan. Contoh yang lain lagi, Buddha kan selalu mengajarkan, ajaran dia ini untuk pribadi dan untuk membentuk kualitas kelompok. Karena itu beliau mendirikan sangga. Kelompok kan? Nah, penting bagi kita mengamati perilaku kelompok. Karena kita tidak mungkin memperhatikan pribadi-pribadi. Sulit. Tapi kita bisa memperhatikan kelompok. Ya seperti tadi saya bilang, naik lift, naik bus, nyebrang jalan, itu kan semua tercermin dari perilaku kelompok. Jalanan, seorang ahli bilang ke saya, one expert told me, itu jalanan ya merupakan cermin masyarakat. Apa masyarakatnya? Yaitu tercermin di jalanan. Nah, kita tahulah jalanan kita kayak apa. Apa tertib lalu lintas? Misalnya jalan nyebrang di zebra cross. Setelah kaki you sampai di zebra cross, apakah semua mobil berhenti? No. The traffic still go on. Bahkan ada yang lebih cepat dia jalan supaya jangan sampai dia berhenti untuk nunggu you jalan. They don't care. Tapi lihat di Singapura, begitu kaki Anda sampai di zebra cross, all the traffic there stop, giving you chance to cross the road. Kita, nah ini tolong kita umat Buddha pikirkan baik-baik perilaku kita. Nah, contoh terbaik adalah kita lihat negara. Kita mau melihat suatu negara, jangan dalam keadaan damai. Sulit kita melihat kepribadiannya. Kalau lagi krisis, itulah kesempatan kita untuk melihat sebenarnya apa sih karakter mereka. Nah, contoh misalnya, kita pernah mengalami krisis, ya, Indonesia pernah mengalami krisis. Krisis politik, krisis bencana alam, dan berbagai krisis lainnya. Kita pernah. Salah satu krisis misalnya yang terjadi di Aceh dan
beberapa tempat lainnya. Bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya di Aceh. Lalu kita juga lihat di negara maju lainnya, Amerika Serikat, US. Di US, zaman Presiden George Bush Jr. ketika ada badai Katrina di sana. Nah, lalu kita juga melihat misalnya ada bencana alam, gempa bumi di Fukuoka, Jepang. Nah, mari kita cari perbandingannya. Di Aceh, ketika bencana terjadi, selesai bencana terjadi, apa yang terjadi? Masyarakat kelaparan dan menjarah kemana-mana. Itu terjadi. Itu terjadi. Karena lapar, mereka menjarah. Nah, lalu di Amerika, apakah setelah badai Katrina masyarakat di situ saling membantu? Oh, tidak. Tidak jauh dari Indonesia. Mereka pun menjarah. Kelompok-kelompok kulit hitam. Apakah mereka lapar? Mungkin ya, lapar. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan karena lobah, karena kesempatan. Who knows? Apakah di Aceh tidak begitu? Who knows? Lalu yang di Jepang, masyarakat Tokyo ketika itu, apa yang terjadi? Luar biasa. Ini yang diceritakan Muhammad Yusuf Kalla, mantan Wapres. Dalam satu wawancara dia ceritakan bagaimana supermarket di Jepang itu semua buka pintunya besar-besar dan ditulis gede-gede, silakan ambil bagi yang memerlukan. So you can take all the items over there without pay. Tapi apa yang dilakukan masyarakat Jepang? Mereka taruh kotak, ya mungkin kotak Indomie atau apa seperti kita di sini, dan ditulis di kotak itu, silahkan letakkan uangnya bagi mereka yang mampu. Please pay for the one who able to pay. Ya mungkin begitulah, saya tidak tahu tulisan Jepang. Saya juga tidak bisa bahasa Jepang. Tapi silakan bayar bagi mereka yang mampu. Lalu, apakah ada yang bayar? Oh, banyak. Kotak itu sampai penuh, ditaruh lagi kotak kedua. So they pay. Mereka tidak menjarah. Mereka membeli. Nah, lalu hotel-hotel. Begitu banyak hari itu orang-orang yang tidak bisa pulang. Karena apa? Kereta bawah tanahnya berhenti. Transportasinya berhenti. Sehingga para pekerja kantor tidak bisa pulang. Lalu mereka kan perlu tempat tinggal, tempat bermalam, shelter. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan hotel-hotel tidak usah disuruh. Hotel-hotel mengetuk pintu-pintu kamar. Tamu-tamu yang sudah ada dan minta sharing. Dan hotel tersebut bilang kalau Bapak bersedia untuk sharing, kami tidak usah pungut bayaran dari Bapak. You no need to pay if you want to share. Terutama mereka yang single. Apa yang terjadi? Kata Yusuf Kalla, yang terjadi, people pay, but they give the room for sharing. Luar biasa. Kapan masyarakat kita bisa seperti itu? Kenapa Jepang bisa begitu? Pengaruh Zen yang luar biasa. Nah, mari dari pengalaman-pengalaman ini kita mulai membangun umat kita. Bagaimana kita pengaruhi umat kita? Kita ajarin umat kita.
supaya menerapkan ajaran Buddhisme dalam perilaku mereka. Sehingga kalau orang datang melihat kita, oh rapi, oh umat kita sangat teratur dan disiplin. Mungkin itu salah satu cara untuk mengurangi merosotnya umat Buddha Indonesia. Dan itu merekam bukti kualitas umat meningkat. Sharing saya mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.